Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan kuadrat gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat gitu ya. Nah, di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ada yang namanya nilai dari diskriminan gitu ya. Diskriminan itu rumusnya adalah D. Jadi D itu adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Dari mana 4 B ABC-nya? ABC-nya itu dari persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Nah, ini adalah nilai dari diskriminan. Nah, diskriminan ini terdapat 3 kemungkinan yang bisa kita simpulkan untuk akar-akar persamaannya. Itu ya. Yang pertama, kalau nilai D-nya lebih besar dari 0, maka dia persamaannya itu memiliki 2 akar berbeda. 2 akar real berbeda. Gitu ya. Nah, kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0, maka fungsi kuadrat itu memiliki akar yang sama, akar kembar gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau D-nya kurang dari 0, maka di sini tidak memiliki akar gitu ya. Di sini dia tidak memiliki akar ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh-contoh dari nilai-nilai persamaan trigonometri kalau misalkan kita ingin mencari nilai akarnya dilihat dari diskriminan gitu ya. Nah, contoh misalkan saya punya contoh di sini nomor 1, ada soalnya adalah X kuadrat dikurangi 7X tambah 10 sama dengan 0. Kemudian yang nomor 2 itu saya punya X kuadrat min 6X tambah 9 sama dengan 0. Dan yang nomor 3 itu saya punya X kuadrat tambah 5X tambah 7 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan tentukan ketiga persamaan ini, dia apakah memiliki 2 akar yang berbeda, akarnya kembar, atau dia tidak memiliki akar ya. Nah, kita akan jawab nomor 1 dulu. Yang nomor 1 kan fungsinya sama dengan boleh dibuat langsung Y sama dengan ya. Jadi Y sama dengan ditulis yang ini ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 7X gitu ya, ditambah 10. Nah, sekarang kita tentukan ABC-nya dulu. Kita punya di sini A-nya 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 7, dan C-nya sama dengan 10. Nah, kalau kita ingin mencari nilai diskriminan dari persamaan yang pertama, berarti kita menggunakan rumus yang ini, kan ya. Baik, itu rumusnya yaitu B kuadrat min 4 kali A kali C gitu ya. Oke, sekarang baru kita isi. B-nya berapa? B-nya negatif 7. Jadi di sini negatif 7 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 10 gitu ya. Nah, berarti di sini negatif 7 dikuadratkan 49 dikurangi 4 kali 1 kali 10 itu sama dengan 40. Jadi hasilnya sama dengan 9. Nah, 9 ini ketentuannya mana di antara 3 ini? 1, 2 atau 3? Ternyata 9 ini adalah lebih besar dari 0. Artinya apa? Artinya bahwa persamaan ini kesimpulannya memiliki 2 akar real yang berbeda. Itu ya, ketentuan yang mana? Ketentuan yang nomor 1. Karena D-nya lebih besar dari 0. 9 lebih besar dari 0 ya. Oke, selanjutnya kita akan coba yang nomor 2. Yang nomor 2 bagaimana? Nomor 2 pun sama. Yang nomor 2 kita buat fungsinya jadi Y sama dengan. Itu ya. Oke.
nomor 2 berarti dia menjadi Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 9 gitu ya. Oke, sebentar. Oke, nah itu ya, sama 9, maka kita punya dia A-nya sama 1 ya, kemudian B-nya itu sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan 9. Nah, baru kita tentukan D-nya. D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C, gitu kan ya. B-nya berapa? B-nya negatif 6, jadi di sini negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 9 ya. Oke, kita coba sama dengan negatif 6 dikuadratkan kan 36 dikurangi 4 kali 1 kali 9 itu sama dulu kan 36 ya. Jadi kalau dikurangi dia sama dengan 0. Nah, ketentuan yang 0 ini itu sama dengan apa? Jadi ketentuan yang 0 itu ada pada yang kedua, gitu kan ya. Yang ini dia sama dengan 0. Artinya apa? Artinya bisa kita simpulkan bahwa persamaan yang kedua ini ya, persamaan yang kedua ini dia akarnya kembar, gitu ya, memiliki akar kembar, gitu ya, memiliki akar kembar, jadi dia akarnya ada yang sama, gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 3, juga sama ya, kita cari diskriminannya. Jadi yang nomor 3 kita tulis di sini, dia menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 7, gitu kan ya. Nah, maka di sini A-nya kita punya 1, kemudian B-nya kita punya 5, dan C-nya kita punya 7. Baru kita cari D-nya. Berarti D sama dengan, rumusnya itu dulu, B kuadrat min 4 kali A kali C, gitu ya, kali C. Nah, berarti di sini kita masukkan B-nya kan sama dengan 5 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1 dikalikan C-nya 7, kan ya. Berarti di sini sama dengan 5 dikuadratkan 25, 4 kali 1 kali 7 itu sama dengan 28. Di hasil akhirnya sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 ini adalah ketentuan yang ketiga, gitu ya, yang ini, karena kurang dari 0. Sehingga kalau kurang dari 0 dia tidak memiliki akar. Atau kita simpulkan bahwa persamaan yang ini dia tidak memiliki akar real. Tidak memiliki akar real. Gitu ya. Nah, itu adalah ketiga contoh untuk dalam pembuatan atau dalam menentukan apakah akar-akar persamaan kuadrat tersebut dia memiliki akar yang berbeda, akar kembar, atau dia tidak memiliki akar real, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan lanjutkan materinya ke materi dalam menyusun lagi persamaan-persamaan kuadrat, kan? Jadi kita akan menyusun persamaan-persamaan kuadrat atau mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, gitu ya. Oke, nah, ini sudah, kita coba yang coba buat yang baru. Oke, nah sekarang ada contoh soal. Contoh soalnya saya punya seperti ini ya, ini contoh. Nah, jadi contoh, saya mempunyai persamaan yaitu X kuadrat dikurangi dengan MX ditambah 4 sama dengan 0. Dia ketentuannya adalah memiliki akar real berlainan. Jadi persamaan itu adalah dia ketentuannya memiliki akar real yang berbeda atau berlainan ya. Nah kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai M, berapa nilai dari M, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, lihat kata kuncinya, dia memiliki akar real yang berbeda. Akar real yang berbeda di pembahasan slide sebelumnya kita punya bahwa dia, kalau akar real berbeda itu syaratnya D-nya lebih besar dari 0, dengan ya. Sehingga D untuk persamaan ini harus lebih besar dari 0 supaya dia memiliki akar real yang berbeda, gitu ya.
Jadi dia harus memiliki akar real yang berbeda. Jadi kita harus cari dulu nilai dari persamaannya. Nah, oke, yang ini kita pindahkan di sini ya. Kita tulis ulang. Jadi y sama dengan x kuadrat min mx tambah 4. Nah, berarti kita tentukan ABC-nya. Kita punya di sini a-nya sama dengan 1, kemudian b-nya sama dengan negatif m, betul ya? B-nya itu di sini. Kemudian yang c-nya sama dengan 4, kan ya? Nah, dari sini kita tentukan d-nya. D-nya itu adalah apa? Rumusnya b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Karena b-nya negatif 4 berarti negatif m, berarti di sini negatif m, kan ya? Dikuadratkan karena b kuadrat dikurangi 4 kali a-nya 1 kali c-nya 4, kan ya? Sekarang kita operasikan. Dia sama dengan berapa? Di sini kan m. Jadi m kuadrat kan, kalau negatif dikuadratkan jadi positif. Dikurangi dengan 4 dikali 1 dikali 4 jadi 16 ya. Tuh, jadi m min 16 nilai d-nya itu. Nah, sekarang karena ketentuannya d-nya lebih besar dari 0, ya, maka di sini d-nya harus lebih besar dari 0. Kan ya? Nah, kalau d-nya lebih besar dari 0, maka kita tinggal tentukan nilai m-nya yang memenuhi, gitu kan ya. Nah, berarti di sini kan supaya lebih mudah ini kan difaktorkan. Ya, ini difaktorkan. Jadi di sini tuh masih ingat ya rumusnya di aljabar dulu ada rumus yang ini tuh adalah a kuadrat min b kuadrat sama dengan faktornya adalah a plus b dikalikan dengan a min b. Sehingga yang ini kalau diuraikan menjadi bentuk pemaktoran kan ini akar dari n kuadrat itu sama dengan m, akar dari 16 itu sama dengan 4. Sehingga di sini plus minus akar 4. Jadi di sini plus 4, yang satu lagi adalah m min 4 lebih dari 0, tuh ya. Nah, kan ini berarti batasnya itu yang pertama yang ini m-nya sama dengan negatif 4, yang satu lagi adalah m-nya sama dengan 4. Nah, karena di sini pertidaksamaan 0, berarti garis bilangannya itu kan batasnya itu di sini negatif 4 ya, di sini 4, di sini 0. Nah, karena dia lebih besar berarti arsirannya kemana? Tulis dulu batasnya. Karena dia lebih besar arsirannya keluar. Tuh, jadi gini. Nah, gini. Tuh ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini berbentuk pertidaksamaan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah m-nya dari sini ke sini berarti kan harus kurang dari negatif 4, atau satu lagi yang ini m-nya harus lebih besar dari m4. Nah, jadi ini adalah hasilnya untuk m supaya apa tadi syaratnya? Supaya dia memiliki akar real yang berbeda, gitu ya. Oke. Nah, sekarang contoh yang nomor 2. Misalkan contoh yang nomor 2, saya persamaannya seperti ini. Saya mempunyai persamaan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2p sama dengan 0, gitu kan ya. Nah, ini syaratnya apa? Diketahuinya dia persamaannya adalah memiliki akar kembar, gitu ya. Memiliki akar kembar. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai p? Berapa nilai dari p, gitu kan ya. Nah, sekarang nilai dari p berarti kita tentukan dulu ABC-nya. Nah, ini nggak usah ditulis ulang ya. Kita tulis langsung. A-nya itu kan sama dengan ini ya. A-nya sama dengan 3. Kemudian B-nya sama dengan 4. Dan C-nya sama dengan ini semuanya. Negatif 2P. Kan ya? Nah, tadi akar kembar, syarat yang sebelumnya kita tahu bahwa akar kembar itu dia D-nya harus sama dengan 0. Gitu kan ya? Sehingga dari sini kita cari D-nya. Jadi D-nya itu kita tulis dulu rumusnya itu B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, B-nya kita punya sama dengan positif 4 ya. Oke, positif 4. Jadi di sini 4 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 3 kali C-nya adalah negatif 2P. Kan ya? Sehingga yang ini 4 dikuadratkan kan 16. 16 sekarang negatif 4 kali 3 negatif 12, negatif 12 dikali negatif, jadi positif kan? Jadi positif 12 kali 2 24 P, kan ya. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya kan D itu sama dengan 0.
karena dia harus akar real sama, sehingga kita tulis dulu D sama dengan 0. Nah, baru sekarang D nya itu kan sama dengan ini, jadi D nya sama dengan 16 ditambah 24P sama dengan 0. Yang ditanyakan P, berarti kita tinggal cari P nya. 16 nya pindahkan ke sini, jadi kita punya 24P sama dengan negatif 16, maka P nya sama dengan negatif 16 dibagi dengan 24, sehingga kalau diperkecil ini sama-sama dibagi 8, jadi hasilnya negatif 2/3 gitu ya. Baik, itulah materinya untuk yang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.